Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal fariqati farqa. Dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Allah mengutus malaikat-malaikat yang membawa kebaikan dari arsinya, dan malaikat-malaikat itu terbangnya begitu cepat, begitu kencang. Dan ketika sampai ke bumi, malaikat-malaikat itu diibaratkan seperti angin kencang yang disertai dengan hujan yang sangat deras, menghujani bumi dengan kebaikan-kebaikan yang akan membawa rahmat yang dari Allah dengan seluas-luasnya. Lalu kemudian ketika malaikat-malaikat itu sampai ke bumi, lalu malaikat-malaikat itu akan membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Sekali lagi, ketika para malaikat mengurusi alam semesta, ketika para malaikat merawat alam semesta, bukan berarti Allah tidak mampu untuk dirinya itu merawat alam semesta tanpa bantuan malaikat. Lalu kemudian Allah merasa susah, Allah merasa tidak mampu merawat alam semesta tanpa bantuan malaikat. Bukan begitu cara berpikir di dalam logika Islam. Bantuan para malaikat untuk mengurus alam semesta itu tidak mengurangi sebesar titik jarah atom pun kemampuan Allah untuk mengurus alam semesta. Sekali lagi, sejarahnya adalah karena setan-setan yang sudah Allah ciptakan sebelum malaikat itu senantiasa berlomba-lomba untuk menuju kemaksiatan, berpesta pora, sama sekali tidak mau mengurus alam semesta. Maka Allah menciptakan para malaikat untuk menutupi kebobrokan para setan marakayan yang telah Allah ciptakan. Dan Allah dengan baiknya, dengan kasih sayangnya menceritakan tentang malaikat-malaikat itu kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril, bahwa senantiasa dia mengirim para malaikat itu miliaran jumlahnya untuk membawa kebaikan bagi bumi, seperti angin kencang yang disertai hujan yang deras yang begitu membawa rahmat bagi alam semesta. Dan ketika sudah mencapai di bumi, lalu malaikat itu jadi pembeda antara yang buruk dan yang baik. Mungkin kita sudah disisipi oleh pikiran-pikiran laknatullah bahwa apa enaknya hidup tanpa bermaksiat kepada Allah, apa enaknya hidup tanpa ada minuman keras, apa enaknya hidup tanpa ada pelacuran, apa enaknya hidup tanpa ada perjudian, apa enaknya hidup tanpa ada tikam sana tikam sini. Justru hidup itu luar biasa menjadi begitu bersemangat ketika ada keburukan-keburukan yang menyelimuti di dalam. Logika-logika semacam itu sudah luar biasa menjadi hal yang lumrah lewat film-film. Bahkan yang buruk itu menjadi pahlawan, yang busuk itu menjadi pahlawan, koruptor itu menjadi pahlawan, gembong narkoba itu menjadi pahlawan, kepala mafia itu menjadi pahlawan. Bukan
masalah untuk menjelek-jelekan dunia film, dunia artis. Kalau untuk sekedar hiburan nggak apa-apa, menikmati dunia film, dunia artis. Namun jangan itu dijadikan sebagai patokan bahwa keburukan-keburukan itu adalah termasuk jalan hidup manusia yang harus dibanggakan, harus dijadikan sebagai sandaran hidup. Jadi gembong narkoba itu harus. Jadi kepala mafia itu harus. Jadi koruptor itu harus, karena keren. Nah itulah nanti ketika itu nanti para malaikat jadi pembeda, yang buruk dengan yang buruk, yang baik dengan yang baik, terpisah. Memang hidup kadang-kadang saya pun suka mengamini hidup tanpa ada keburukan itu bagaimana, lurus lempeng, tidak ada gairah. Namun Allah memastikan pada dasarnya manusia itu adalah senantiasa untuk berlomba-lomba kepada kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapat ridhonya Allah, bukan berlomba-lomba untuk menuju kepada kemaksiatan. Korupsi berjamaah, yang tidak korupsi dianggap hama, dianggap kuman, dianggap penjahat. Malah orang kalau tidak mau korupsi di Indonesia luar biasa, dianggap so suci, dianggap so beriman, so suci, so apalah. Justru mereka yang pelindung korupsi itu luar biasa, mereka jadi dewa-dewa. Itu kan padahal buruk. Dan sudah berulang kali di dalam kuliah diceritakan bagaimana Utsman bin Affan yang begitu tampan, yang memiliki 2 putri para nabi menjadi istrinya, dikeroyok di pinggir jalan, digebukin, dicincang, benar-benar karena isu korupsi. Tidak ada tempat bagi sebuah negeri di mana korupsinya sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup, akan mendapat kemuliaan. Tidak. Korupsi adalah barang yang sangat luar biasa, sudah begitu banyak menghancurkan dunia Islam, sudah begitu banyak menghinakan dunia Islam, sudah begitu banyak merusak dunia Islam. Ditambah dunia Islam yang disertai dengan dunia yang penuh kemalasan, tidak mau bekerja, tidak mau berinovasi, tidak mau berpikir, mental hamba, mental budak, hanya jadi pengikut, tidak mau menjadi pelopor. Menjijikan. Mereka tidak mau berusaha keras seperti engkau Muhammad. Dan itu bukan urusanmu, itu adalah urusanku, kata Allah. Tugasmu adalah menyampaikan. Ketika mereka tetap pada pendiriannya, tetap pada kejahiliannya, tetap pada kejalimannya, tetap pada kebodohannya, balasan aku jauh lebih menyakitkan daripada apapun. Kita sudah terangkan bagaimana bentuk-bentuk neraka. Biarkan mereka membodohi akalnya, menutupi nuraninya, menutupi hatinya, bahwa surga dan neraka tidak ada. Tidak, mereka sebenarnya percaya. Hanya karena gengsi, hanya karena rasa tidak mau terlihat kelemahannya, mereka soal tidak percaya ada surga dan neraka. Padahal mereka percaya. Orang pada dasarnya ingin mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Hadiah itu sudah tolak ukur manusia, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya.
Alhamdulillah.